betapa apa ya, berat banget ya. Ngebayang loh bisa gini ngeliatin mobil nih, diem aja. Ada paling 15 menit. 15 menit dia begini sambil diliatin. Iya. Kembali lagi di Bukan Sombong. Ya, kita memang bukan sombong, apalagi mau songong. Tapi yang kita obrolkan di sini bukan omong kosong. Hehe. Dan di Bukan Sombong kali ini, gua ketemu dengan salah satu penggemar boxer berikutnya. This is Brother Yong, and we are Yong. Oke bro. Apa kabar ya? Baik, alhamdulillah baik. Ini dari Surabaya gue dengar. Dari Surabaya, tapi kebetulan gua berangkat dari Malang. Dari Malang. Dari Malang ke Surabaya dulu, baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Baru ini ke sekarang gimana ceritanya lo bisa nyangkut ke Cirebon? Nah, ini dia ketemu sama Mr. Rian di rest area. Mr. Rian di rest area, tahu kita lagi makan malam, ternyata beliau juga masuk ke rest area yang sama, dan akhirnya kita diajak untuk mampir Cirebon dulu. Pucuk dicinta ulam tiba. Karena kebetulan gua nggak sempet ketemu sama Mr. Rian di Jamnas kemarin. Balik dari Jamnas. Ya, nggak ketemu kita ya. Nggak ketemu. Juga kemarin dari Jamnas juga, kebetulan ada liputan sedikit buat eksperiensi juga. Dan ya alhamdulillah kita ada ketemunya di sini. Gitu. Yes. Jauh-jauh dari Malang, Surabaya, Jakarta, ketemunya di kota Cirebon. Oke, gua dalam beberapa menit ke depan gua akan ngobrol sama yang gua boleh tanya-tanya sedikit ya. Boleh. Wih, ini kasih nama siapa nih boxer lu? Ini panggilannya Big Blue. Big Blue. Pasti warnanya hijau ya? No. Kenapa disebut Big Blue? Big Blue karena ya selain big itu kan besar ya. Jadi boxer itu emang mobilnya gede, dan kalau blue ya seperti biasalah warnanya biru. Iya. Itu aja sih. Untung nggak ada lambang burungnya ya. Nah, ada lambang burungnya jadinya Big Bird. Kalau nggak Bluebird. Iya. Disitap orang lihat. Ya. Jadi ini mobil keberapa Yong? Yang lu punya Yong? Big Blue ini kalau dari awal gua hitung mobil keempat. Boxer keempat. Orang kalau udah sampai punya boxer 4 biji, itu bukan dia cuman sekedar memang kebetulan boxer, nggak mungkin kebetulan sampai 4-4-nya ini. Ini pasti ada hal yang bikin orang itu jadi edik. Ya. Maksudnya lu udah ini loh, yang udah kecanduan kayaknya kalau 4 itu. Iya benar. Kecanduan boxer. Boxer. Sampai tingkat kecanduan kayak gini, pasti ada satu hal yang menarik. Kapan pertama kali lu suka boxer? Gua pertama kali suka boxer itu SMA kelas 1, kalau nggak SMP kelas 3 ya. Wow, tuh udah lama dan ya ada dari saudara ya, omku itu yang kebetulan pada zamannya itu sudah punya masterpiece dulu. Tahun berapa tuh ya? Kalau nggak salah tahun 98, kalau nggak 99. Wow. Jadi masih baru-barunya nih. 320 masih baru-barunya itu. Iya. Terus gimana ceritanya? Pada waktu itu Lebaran, kita kumpul di Semarang. Aku sama keluarga itu bawa Kijang. Kalau omku ini bawa masterpiece 95 kalau nggak salah dulu. Matic tuh bawa sama keluarganya, sama supir, ketemu lihat, ini mobil Mercy apaan ya? Mercy apaan? Pertanyaannya itu Mercy apaan? Singkat cerita, sorenya aku disuruh sama omku ini untuk pergi keluar cari makan untuk berbuka puasa, karena pada waktu itu kan mau Lebaran, jadi masih puasa kan. Pergilah aku sama supirnya. Ya di saat itulah supirnya itu almarhum Pak Udin, Pak Udi, lupa aku namanya. Dia menunjukkan semua
sama apa kelebihannya Boxer. Wah, semua itu yang bikin aku jatuh cinta. Jadi berdua tuh sama Pak Udin. Berdua. Dari awalnya tuh ya. Dari awalnya itu. Oke. Itu Pak Udin yang nerangin loh. Pak Udin yang terangin. Kebetulan Pak Udin ini supir pribadinya Om itu udah lama. Jadi dari sekian beberapa jenis model yang dipunya mobil-mobil itu, dia paling recommended Mercy ini. Apa yang membuat lo pertama kali jatuh cinta sama Mercy ketika lo mengendarai mobil Om lu itu sama Pak Udin itu? Apa ya? Sebelum dijelasin ya? Iya. Istilahnya first impressionnya tuh. Pertama kali masuk ke dalam itu udah apa ya? Begitu duduk, gua belum nyupir. Gua masih duduk sebagai penumpang, ya. Jadi penumpang, begitu gua duduk, buset, ini mobil apa ya? Kesan pertama itu luas ya, luas, dalamnya luas, dan yang paling gua suka itu instrumennya semua itu sederhana, simple, tidak ada yang apa ya, pokoknya simple lah. Iya, elegan malah. Elegan lah ya, jok kulit kannya jok kulit, apa ini itu semua ada, terus ya itu yang pertama kali, oh ini yang namanya Mercy. Itu belum tahu Mercy namanya Boxer apa W124, masih belum tahu. Mercy aja itu ya? Mercy aja udah. Tapi itu pertama kali. Sebelumnya lu pernah lihat Mercy yang lain mungkin? Pernah, tapi apa ya? Nggak ngeh ya? Nggak ngeh lah. Nggak notice lah ya. Begitu mengendarai langsung tuh kayak langsung baru. First impressionnya langsung jatuh cinta gitu ya. Bener. Nah, setelah itu SMP? Kalau nggak SMP kelas 3, SMA lupa aku. Ya, oke. Pertama kali lu punya Boxer itu malah berapa tahun kemudian setelah itu? Pertama kali gua bisa beli Boxer bekas itu tahun 2008. 2008. Itu selang berapa tahun tuh ya? Ya kurang lebih 10 tahunan ya. 10 tahun. Lama itu. Jadi impian-impian dan wah banyak lah udah perjuangan. Itu pun ada cerita itu pertama kali punya Boxer itu. Gimana? Seru nih kayaknya. Jadi mobil itu pertama itu punyanya orang Dirjen Bea Cukai Surabaya. Pada awalnya mobil ini tidak dijual, nggak dijual, sama dia malah dibangun. Nah, suatu ketika aku nggak sengaja lewat rumahnya, lah kebetulan tetangganya temenku. Aku mampir ke temenku, ngobrol, dia cerita sebelah tuh ada yang punya Mercy, yang mesinnya bagus gini-gini. Ya gue udah lihat, tapi dijual. Lah masa lu? Iya dijual itu. Orangnya lagi butuh, pada waktu lagi butuh lah ya. Langsung gue, ayo anterin sebelah, lu kan kenal, ayo sebelah. Ngobrol, singkat cerita, pada waktu itu gue dikasih murah. Tahun berapa? 2008. Tipenya? 300e, 87 manual. Dapat berapa? Pada waktu itu aku cuman dapat 28 juta. Wow. Tapi dengan tanda kutip ya, aku ngomong ke beliau dulu, ini mobil dikasih harga segitu tapi tidak boleh untuk dijual ke orang lain. Karena pada waktu itu aku mulai merintis usaha jual beli mobil. Jadi takutnya yang si empunya ini ntar dijual lagi. Aku bilang enggak, ini mau aku sedikit cerita tadi juga tentang yang keinginanku itu tadi. Akhirnya ya udah tolong Mas Yong dilanjutin, dirawat. Iya aku mau belajar, kepingin tahu Boxer bagaimana. Makanya ini jatuh cinta juga nih sama mobil ini. Iya. Nah, itu yang paling fantastis ya, yang masih aku ingat sama almarhum bapakku. Itu kalau nggak salah selang 3 bulan atau 4 bulan ini hari raya. Hari raya, kebetulan Eyang Kakung, Eyang Putri kan udah nggak ada di Semarang. Bapak ngajak nyekar ke Sarean di Jogja. Dari Semarang? Dari Malang. Dari Malang? Dari Malang. Jadi nggak ke Solo, nggak ke Semarang, langsung ke Jogja. Aku bilang, ayo sekalian nyoba mobilmu. Kata bokap gitu. Dan ada yang paling unik, selama perjalanan dulu belum lewat tol ya, aku berangkat dari Malang jam 1 malam. Sampai masuk Jogja itu 4:30 pagi. Cepet ya, nggak ada tol padahal. Nggak ada tol, tapi jalan dulu masih sepi. Oke. Nah itu satu, kedua Persneleng 5 ini nggak kepake. Aku pertama kali aku punya yaitu, ini mobil 120, 140, masuk 4 ini kok mesin nggak ada ngeraung, kok dia masih panjang ya? Masih panjang banget. Sampai aku ngajak adik, pada waktu itu ngajak adik ponaan untuk gantian nyupir. Mas Yong, Persneleng 5-nya buang aja udah, nggak percuma, nggak kepake. Masa sampai Jogja cuma 4 aja? Iya ya, aku pertama kali itu juga bingung. Iya ya, panjang-panjang ini transmisinya. Dan bokap itu tidur di belakang. Tidur di belakang. Sampai Jogja 4:30, saya bangunin, bangun Pak, sholat subuh dulu. Kebetulan kita mampir ke masjid, kaget beliau. Udah sampai mana? Sampai Jogja. Yang benar. Iya udah sampai Jogja ini, masa Jogja itu udah kelewatan. Wah kamu ngebut ya? Enggak, kalau aku ngebut kan papa bangun. Ya juga sih. Ya, karena sebelumnya pakai Kijang kan. Iya. Ya
ternyata dari situ gue mikir, buset, gue lari kenceng gitu aja bokap tidur nggak keganggu loh. Nah itu tambah bikin lagi penasaran dan nyaman berarti nyaman ya. berarti. Itu dia. Jadi mobil besar ya karena bisa dibuat tidur yang belakang. Jadi bapak bisa tidur istirahat nyaman dan ya itulah kenangan itu. Kenangan dulu pertama kali punya Boxer dan masih nggak tahu apa-apa. 2008. Dan bokap juga, kayaknya bokap juga jadi makin suka. Itu juga. dulu bokap dipikir kamu dapat duit dari mana bisa beli Mercy. Itu juga tuh. Itu jadi omongan tuh. Iya kan? Dulu papa aja dulu mau beli nggak bisa, papa cuman punya Kijang, kenapa lu bisa punya Mercy? Akhirnya aku cerita, kaget beliau. Nggak percaya dari harga dan dari kondisi. Itu ceritanya aku ceritanya di Jogja loh. Jadi kita ngobrol makan pagi itu sarapan sambil ngobrol. Papa nggak nyangka kamu bisa punya Boxer Mercy Boxer katanya. Emang kenapa? Kan mahal harganya ratusan juta. Enggak, emang dapat berapa? Cerita aku. Cuman itu Pak ya, jadi aku dikasih mandat sama yang punya mobil jangan dijual karena kan tahu aku jual beli mobil. Wah, ya jangan dijual yang ini enak nih. lebih tahu lebih nyaman kayaknya. Dan itu suatu kebanggaan tersendiri ya. Akhirnya ternyata singkat cerita pada waktu dulu itu emang papa terbesit kepingin punya Mercy Boxer gara-gara ngeliat adiknya. Tapi karena beliau itu orangnya sederhana ya, jadi beranggapan papa bukannya nggak bisa beli, cuman buat apa? Toh kita juga punya Kijang dulu itu udah cukup gitu loh. Jadi ya udahlah dipakai. Kalau mau pakai Mercy ya tinggal minjem Om Nino aja gitu. Itu ceritanya itu. Jadi agak sedikit ini juga ya istilahnya mewujudkan keinginan bokap yang tidak tersampaikan. Itu pun taunya ya itu setelah kita ngobrol dari perjalanan malam Jogja itu. Iya. Setelah itu baru punya yang berikutnya. Yang itu agak lama itu. Jadi mobil itu berapa lama? Masih bertahan? Masih ada sampai sekarang? Udah laku, udah dijual. Udah dijual. Laku juga. Tahu nggak tuh yang Surabaya aja? Akhirnya tahu karena gini, itu kalau nggak salah kurang lebih 3 tahunan lah, 2010-11 lah, nah aku jual karena kepin ganti. Karena pada waktu itu kan aku mulai mengerti ternyata interiornya Boxer tuh ada yang hitam, ada yang beige. Nah kebetulan punya aku abu-abu. Dan kebetulan lagi punya aku masih 87 manual tapi sudah di-upgrade Masterpiece. Jadi udah nggak orisinil kan sebenarnya. Iya. Mas Peter jatuhnya ya. Jadi gitu kepingin nyoba aku nyari yang bener-bener 300E. Orion. Alhamdulillah 2010 mau ke 11 itu begitu laku, ternyata orangnya juga udah melupakan lah mandatnya itu dulu udah nggak apa-apa terserah. Ngelihat aku bertahan kan selama 3 tahun kurang lebih, jadi terus aku dapat warna coklat muda. Itu dijual berapa waktu itu? Yang laku 47,5. Lumayan loh tuh. Itu pun aku nggak sengaja jual. Jadi ada temen tetangga, aku main ke rumah temen sesama jual beli mobil, kebetulan tetangganya dia kepingin. Nanya, akhirnya kita ngobrol, aku nggak buka harga, aku nggak nawarin. Dia cuman gini, Mas Yong, kira-kira 45 mobil kayak gini boleh nggak? 45 awal. Langsung 45 aja ya? Langsung 45, gue mikir, orang ini kok nyindir. Ya bisa dapat sih aku gitu, cuman ya nggak tahu kalau kondisi. Loh kalau mobilnya Mas Yong berapa? Aku langsung ngomong 50. 50 lah Sudahlah, 47 ya. Nggak enak banget ya. Mikir-mikir sebentar karena gua nggak enak, temen gua kan juga jual beli mobil yang tetangganya dia. Udah lagi nih 47 nambahin 500 deh buat ini ya, buat temenku. Ya udah langsung salaman. 47,5. Jadi gua berangkat bawa mobil, pulang gua naik taksi. Dan duit 47.500. Itu untung lumayan ya. Ya kalau dari segi itu untung sih lumayan lah. Ya kan, untuk make ya kan, ya ada lah pasti ya ganti-ganti dan lain sebagainya ya pasti ada lah gitu kan. Tapi ya habis itu beli yang mana habis itu? Nambahin berapa untuk dapat yang baru? Atau langsung beli atau? Enggak, itu masih kurang lebih hampir setengah tahun. Setengah tahun. Terus aku selama itu pakai mobil mana dulu tuh? Jepangan, masih sementara Jepangan. Terus sambil berburu, sempat hilang itu aku. Maksudnya keinginan untuk punya Boxer sempat hilang. Karena apa tuh? Ya kebiasaannya kan sudah hilang. Jadi nggak ada mobil Boxer. Suatu ketika kembali lagi di jalan aku ngelihat, Mercy Boxer ya. Iya ya, aku nyari
Nyari dapat tahun 89 pada waktu itu. Oke. 89 masih Orion. Jadi brown on beige, dalamnya beige, warnanya brown. Warnanya coklat ya, brown bener. Iya. Itu. Dan itu yang 2010 ke 2011. Belinya. Okay. Itu aku dapat 38. 38. Oke. Itu pakai akhirnya ketemu sama temen MBCI Malang. Yang kebetulan sudah almarhum, ngobrol. Dia pas nyari mobil ke aku. Namanya almarhumnya itu Mas Dion. Mas Dion. Cita-cita ternyata yaitu 2011-an itu baru ada deklarasi MBCI Malang. Itu. Nah, dari situ masih belum tertarik aku. Masih malu, minder. Buat masuk klub? Buat gabung klub itu masih minder lah. Ya. Ikut-ikutan aja. Terus ada acara kumpul, aku ikut, kadang enggak. Lebih banyak vakum saya. Lebih banyak vakum, tambah akrab. Akhirnya 2012 baru bener-bener ya sudahlah. Beli lagi. Gabung klub. Okay. Sebenarnya udah dari 2011, cuman aktifnya itu 2012. Oke. Gitu. Nah, kalau Deep Blue. Berarti ini mobil terakhir. Aku masih punya beli terakhir. Ini beli terakhir. Ini belinya di mana? Di Surabaya, Malang juga? Ini dapat dari Bandung. Ini ada kenangan ini sama teman-teman MBCI Bandung ini, mobil ini. Oh, jadi tinggal di Malang. Tinggal di Malang. Di Bandung. Dari Bandung. Dari apa tuh? OLX atau? Enggak, dari sesama member aja. Oh, sesama member MBCI. Dan ini historinya panjang sekali ini. Ini panjang sekali. Udah transaksinya by phone jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Gila. Itu karena Covid kemarin. Jadi ini bulan apa ngambil berarti? Mungkin kurang lebih kalau enggak April. April Maret. Iya. Jadi ada temen di MBCI Bandung itu yang ngejual mobil. Ngobrol-ngobrol, intinya dia butuh, mendesak lah ya. Tapi dia mau ngejual ke orang itu masih ragu, takutnya mobil ini nggak dirawat. Kalau Om Yong yang ngambil, aku percaya. Tapi tolong Omnya dipakai dulu, jangan dijual kemana-mana dulu. Nanti suatu saat aku istilahnya mau ngambil lagi lah gitu. Tak lihat foto apa ini kok menarik. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol dari angka, ketemu jam 2 pagi, kurang lebih jam 2 pagi lah. Baru di DP. Jam 2 pagi. Dan itu by phone dan saya tidak melihat langsung unit. Dari mana? Kenapa yakin kalau itu bukan barang yang jelek? Karena gue gini, selama gue di MBCI ya, selama ini gue di MBCI, ya yang dipakai sama teman-teman member ini pasti yang bagus. Dan kebetulan aku tahu mobil ini emang mobil jalan, mobil dipakai buat touring, buat sehari-hari, emang mobil jalan. Dan aku tahu karakternya sepintas temenku ini, dia orangnya ya emang dia bener-bener yang ngerawat banget. Jadi punya siapa? Bekasnya siapa ini, Om? Ini bekas punyanya si Ucup. Ucup MBCI Bandung 02. Nurdin, bukan, ada lagi Ucup. Ucup bukan Bang Yusuf ya? Bukan Bang Ucup. Oke. Ada lagi itu. Dan begitu gua sampai sana, kita menyelesaikan transaksi. Ada satu hal yang bikin gua terenyuh. Apa itu? Dia menatap mobil ini sambil jongkok, sambil gini loh. Diliatin aja mobilnya tuh. Sampai digodain tuh sama si Tom Erik. Berat kayaknya. Berat. Dari situ gue tahu bahwa chemistry-nya dia sebenarnya mobil ini ada gitu loh. Iya. Ada gue ngomong kuat. Udahlah Cup, insya Allah gue rawat lah. Beneran Om ya, jangan dikampak, jangan diapa-apain, insya Allah. Jangan dikampak. Itu memang hal yang paling menakutkan sekali buat para penggemar boxer. Mobil yang dia punya terus dibeli sama orang, dikampak, itu hal-hal yang paling menyedihkan. Itu dihindari banget sama para pemilik boxer ya. Bener. Terus. Dan itu ya itu tadi sebenarnya merawat boxer itu bukan suatu hal yang sulit. Sama kayak Jepang, nggak ada beda. Cuman
apa ya, terkadang ada tanda kutip beberapa bengkel yang ya emang nggak paham ya, nggak paham dari harga spare part, terus spare part beli di mana, akhirnya putus asa. Ya udahlah, akhirnya si pemilik ini kan juga ikut putus asa dia. Oke. Itu yang terjadi selama aku mempelajari sisi boxer ini. Kenapa sih kok banyak boxer di pinggir jalan nggak kerawat? Karena pengetahuan mereka tentang spare part dan lain sebagainya kurang ya. Kurang info, Kurang informasi. Jadi mungkin ini buat para pemilik boxer juga ya. Sebetulnya spare part dan lain sebagainya itu banyak tersedia. Ya mungkin tinggal cari aja linknya, atau mungkin bisa gabung dengan klub-klub boxer yang ada di kota-kota kalian atau yang lain, karena dari situ biasanya ya informasi-informasi mengenai spare part lain sebagainya lebih gampang gitu. Selain nambah teman, ikutan klub itu juga salah satunya memang adalah untuk informasi-informasi mengenai spare part biasanya ya gitu benar itu. Nah ini ceritanya Pak, habis itu transaksi langsung ke Bandung gua. Langsung ke Bandung. Bawa mobil berdua sama teman, kebetulan sama Kung Indra, beliau foundernya MCC Surabaya. Kebetulan awalnya yang beli ini Kung Indra. Kung, gini. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah kita ambil. Kita ambil ya, kita transaksi di sekretnya BCI 02 kan. Ngobrol-ngobrol itu gua ngelihat si Ucup ini betapa berat banget ya. Ngebayang loh, bisa gini ngeliatin mobil nih, diem aja. Ada paling 15 menit. 15 menit dia begini sambil diliatin. Iya, sama sampai gua kalau inget-inget pasti kalau teman-teman tahu dan nonton ini pasti akan ketawa dan terenyuh kalau ngelihat tampangnya si Ucup. Kasihan gue, sampai udahlah Cup, gua rawat, aku janji aku rawat, aku pakai. Sampai si Kung Indra juga begitu. Udah Cup, mobil ini beredar terus kok, aku pakai. Ya udah. Singkat cerita, kita balik ke Surabaya, aku balik ke Malang. Dari Surabaya ke Malang naik bis, ya kan, mobil ditinggal di Surabaya karena yang beli Kung Indra. Untuk awalnya, udah aku sempat lupa, aku dapat boxer warna merah. Dapat merah. Ini dia masih di ini belum, ini masih di Kung Indra ini. Oke. Dapat merah, gua bangun gini. Mobil merah ini juga sama, boxer merah ini 320, dapatnya juga dari Bandung. Itu. Dan klub juga, dari teman-teman klub. Enggak. Kalau infonya yang punya dulu anak klub juga. Anak klub kebetulan sama yang BCI Bandung, cuman sudah lama vakum karena sibuk. Jadi non-aktif, tapi dia masih member, ya kan? Karena member tuh bagaimanapun tetap melekat. Ya, nomor registrasi. Biarpun meninggal, tetap nomor itu melekat di registrasinya. Ya itu setelah aku masih belum tahu kalau punyanya member itu. Begitu datang dianterin teman, jadi mobil tuh sengaja dari Bandung ke Malang itu dinaikin. Biar tahu kondisi. Ya ada plus minusnya ya. Begitu sampai Malang, tak lihat kok ada stikernya BCI lagi. Terus tak lihat dari kaca belakang ada stiker tuh, kalau dilepas kan ada ngecap gitu kan ya. Kok Bandung chapter? Penasaran kan gua langsung japri ketum, nanya-nanya teman-teman. Ternyata emang itu mungkin punyanya member Bandung yang sekarang masih nggak aktif, non-aktif karena kesibukannya. Oke. Singkat cerita, gue bangun, gue bagusin, dan akhirnya gue buat touring mobil itu. Sempat ke Jakarta lagi sama Kung Indra. Yang merah itu? Yang merah itu. Bareng sama si belum, biru masih biru, masih istilahnya di dalam kota Surabaya lah pada waktu itu. Jadi setiap keluar kota kemana-mana bawa merah. Ya, si merah. Bawa si merah. Gue nanya, naik apa Kung? Bawa boxer mula. Oh ya udah. Iya. Akhirnya setelah gue juga penasaran kenapa ya ini orang diajak mesti mintanya naik boxer. Ternyata ya emang sih boxer itu kursinya selain kaki kita bisa lurus di kabin, ya kan? Lega ya. Kaki itu lega ya. Apalagi Kung Indra orangnya tinggi besar kan, jadi bener-bener tidurannya bisa enak gitu loh. Oh itu yang membuat dia kenapa keluar kota mesti bawa boxer. Udah selesai, singkat cerita kita ke Jakarta dapat S-Class pada waktu itu. Oke. Itu aja bingung nih. Yang di towing S-Class apa boxer? Tuh pertanyaan lagi tuh. Aku bilang, lah pertimbangannya apa? Kalau S-Classnya dibawa darat nanti nambah kilometer, karena pada waktu itu S-Class itu kalau nggak salah kilometernya masih 65.000. Tahun 2000 S500.
Terus aku ngomong, lah ini mau diurus, kita mau ada pesanan nomor cantik juga kan mobil itu, jadi ya udahlah mobilmu aja boxer yang di towing. Akhirnya boxerku yang di towing. Sebenarnya kita berat, kepinginnya kita yang S kelasnya karena kita enjoy bawa boxer itu gitu loh. Dari segi BBM juga alhamdulillah nggak yang boros-boros amat, enggak. Kalau aku pribadi boros sedikit tapi aku nggak capek di badan. Nyaman ya. Nyaman. Tuh. Nah ini ceritanya gimana nih sampai si biru ini akhirnya bisa ke tangan? Nah singkat cerita gue ditelepon sama Kung. Setelah beberapa bulan. Oh sudah berapa bulan? Ada yang mau nyari Big Blue nggak? Lah katanya nggak dijual. Ya intinya lagi butuh modal buat muter lah ya. Ya udah sini ambil. Aku ambil. Yang merah? Yang ini yang biru. Yang merah ada? Ada, masih ada. Terakhir ke Jakarta gue bawa merah, terus ini biru baru keluar hari Jamnas ini. Keluar dari Surabaya? Keluar dari Malang. Dari Malang. Karena selama ini nggak pernah gue pakai luar kota. Oh dari Kung ambil. Bawa ke Malang, ya udah dipakai dalam kota aja. Itu. Akhirnya balik lagi ke lu juga ya ini mobil ya. Balik. Padahal dulu yang pengen ke lu, tapi tapi yang beli Kung Indra dulu. Indra gitu ya. Karena pada waktu itu kan ya tahulah ekonomi masih dibagi-bagi ya. Jadi gue bawa dari Bandung ke Surabaya itu kan yang bawa ini gue. Yang mobil satunya Kung Indra. Jadi bawa dari Bandung ke Surabaya itu kan yang bawa ini gua. Yang mobil satunya Kung Indra. Jadi sebenarnya udah ada chemistry gitu. Iya. Lu yang bawa nih dari Bandung ke Surabaya ya awalnya ya, gitu ya. Iring-iringan kita berdua. Jadi perasaan itu sebenarnya udah tumbuh ya. Udah tumbuh. Dari Bandung ke Surabaya. Dari Bandung ke Surabaya. Cuman harus dimiliki oleh orang lain. Ya. Asik. Betul, itu dia. Tapi kalau jodoh emang nggak lari kemana. Benar. Ya. Berapa bulan kemudian kalau emang jodoh nggak lari kemana, ternyata Kung Indra ngejualnya ke lu juga. Sebenarnya dari harga itu ada yang pernah nawar lebih tinggi dari aku. Cuman pada waktu itu Kung Indra nggak ada niatan jual. Oke. Enggak, mau aku pakai buat touring. Emang kita sempat sepakat. Yaudah, Big Blue ini dibuat touring aja kita. Oke, buat kalau ada acara-acara teman-teman MBCI atau anak teman-teman boxer kan kebanyakan ya dari yang aku tahu itu teman-teman pasti punya boxer. Kebanyakan ya. Biarpun dia punya varian lain, pasti dia pernah punya boxer. Akhirnya diputuskan ini sempat untuk mobil touring. Oke. Gitu. Belum tersampaikan touring, terjadilah mobil ini dijual ke aku. Pindah tangan saya. Dan baru hari ini, akhirnya aku sama Kung bisa bener-bener touring Jamnas MBINA naik Big Blue barengan. Inilah momennya. Dan pada saat si Big Blue ini pertama kali keluar dari Malang dan ke Jakarta, akhirnya pertama kali kita serok juga, kita tunggu di Cirebon, kita dengar ceritanya. Ini kira-kira bakal jual lagi nggak kalau ada yang mau nawar? Sementara belum. Kalau ada yang merah sama ini ada yang nawar, mana yang lu mau jual? Gue lebih cenderung merah dulu. Kalau lu bisa ingin. Ada hitam juga tapi hitam masih belum waktunya keluar. Oke. Itu yang sebenarnya yang menemani aku di MBC itu ada tuh B555 itu. Oke, gua tunggu itu mobil lu keluar, lu lewat mana, gua cegat lagi, gua ajakin lu ngobrol lagi. Berarti gua nggak posting dah. Diam-diam gua nggak posting, tahu-tahu ada aja di Jakarta tuh. Oke, thank you banget nih. Oke, bro. Ceritanya seru banget nih tentang ini nih rencana ini paling jauh berarti kemarin ya ke Jakarta ya. Sementara ke Jakarta. Oke, ada niatan mau dibawa kemana paling jauh? Ya, ini masih wacana ya. Kepingin silaturahmi ke semua MB Club di Indonesia. Kebetulan kan Jawa, Sumatera, Bali, Madura, Sulawesi. Mudah-mudahan ya. Amin. Kita doain Amin. Buat teman-teman eksperiensi juga doain Yong nih. Ya. Mau keliling seluruh MB Club yang ada di Indonesia. Silaturahmi. Iya. Thank you ya Yong ya. Oke, terima kasih buat bincang-bincangnya hari terima ini. kasih. Wah, seru Oke. banget. Nanti gue izin liput sedikit ya. Silahkan. Cuman ya gini nih, mobil touring jangan berharap mulus, jangan berharap apa ya. Ya yang sesuatu yang yes gini mobil touring. Enggak apa-apa. Yang penting kitanya bangga ya. Kalau sloganku wani perih guyu. Wani perih guyu. Mantap. Oke, thank you ya. Oke, thank you, terima kasih. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin lu sampaikan buat para penonton eksperiensi dalam hal boxer ini mungkin. Pesanku satu, mobil boxer itu jangan salah ya.
Jadi mobil boxer tuh mobil yang bener-bener bisa mengerti hasrat laki-laki. Wah, gila. Sekarang gue bisa ngomong begitu kenapa? Kita kalau lagi di tol, disalip mobil kenceng, bisa kita salip. Ya nggak? Iya, iya. Mau lari 200, ayo. Iya, iya. Lari 200 lebih, ayo. Ayo. Itu. Yang kedua, nyaman. Karena ada teman yang juga pernah ada cerita yang accident, alhamdulillah selamat. Pakai boxer. Iya. Yang terakhir, boxer itu emang udahlah sederhana, simple, laki banget lah udah. Oke. Itu aja. Spare part gampang dicari. Yang penting teman-teman bisa mencari info-info di teman-teman di kota-kota klub terdekat. Oh, di klub yang terdekat di kota-kota ya kalian. Silakan kalau mau sharing, mau nanya ke saya juga boleh, ke siapapun silakan. Oke. Gitu. Thank you yo. Oke, thank you, bro. Buat bincang-bincangnya malam Oke, ini. terima kasih. Thank you buat para pencari pengalaman, experiencer. Thank you, itu tadi obrolan gue dengan Bro Yong dengan mobil Big Blue-nya. Gue hampir aja Big Bluebird. Oke, Big Bluebird. Oke, jangan lupa saksikan terus Bukan Sombong. Ya memang kita ini bukan bermaksud sombong, apalagi kita mau songong. Tapi apa yang kita bicarakan semuanya ini bukan omong kosong. Oke, tetap di Bukan Sombong. Saksikan Bukan Sombong di channel Experience setiap hari Kamis jam 5 sore. Bye. Bye. Wah.